Software development sederhana dengan Docker. Dalam bukunya Artificial Intelligence, Stuart Russell membahas tentang agen yang merupakan komponen utama dari kecerdasan buatan. Dari jenis-jenis agen atau yang sering disebut modul, engine, bot, atau jenis yang lain yang saat ini sedang banyak diteliti adalah tipe agen learning. Agen ini memiliki kemampuan belajar dari data latih, data validasi, dan data uji. Untuk kasus contoh, misalnya agen yang menerjemahkan bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris, translate ya, dengan library sederhana bawaan Google Translate. Library ini pada awalnya memanfaatkan model jaringan saraf tiruan atau neural network, tetapi perkembangan selanjutnya menggunakan model deep learning atau deep neural network. Oke, kita akan mencoba menggunakan Play with Docker. Play with Docker atau disingkat PWD merupakan aplikasi daring yang diakses lewat https://labs.playwithdocker.com. Syarat untuk mengakses PWD adalah dengan terlebih dahulu sign up pada link hub.docker.com. Untuk memudahkan kita sign up, gunakan saja sign up with Google, mengingat kita semua biasanya memiliki akun Google, atau alternatif lainnya adalah akun GitHub dengan menekan start. Sebenarnya Docker menyediakan aplikasi Docker desktop yang dapat diunduh softwarenya di docs.docker.com desktop yang disediakan untuk beragam sistem operasi dari Linux, Windows, dan Mac. Namun Play with Docker memudahkan pengguna karena tidak perlu memasang Docker atau menginstal Docker, ya, dimana hal ini memberatkan proses komputer kita, ya, terutama laptop. Dan untuk Windows perlu mengaktifkan virtual service-nya. Silakan lihat panduannya di dokumentasinya. Oke, setelah kita masuk ke Play with Docker, login dan lanjutkan dengan menekan start. Jika berhasil, Anda akan diberikan beberapa instance. Perhatikan di sini kita dibatasi waktu 4 jam saja. Namun itu menurut saya sudah cukup, ya. Pertama, kita akan membuat image dari agent. Untuk membuat image berbasis Python, diperlukan library yang akan diinstal saat proses pembuatan Docker atau dockerisasi sebuah file, yaitu requirements.txt dan Dockerfile. Untuk mengeksekusi proses Docker digunakan beberapa file tersebut. Untuk mengunggah ke Play with Docker, caranya dengan mudah, drag saja file-file yang dibutuhkan tersebut ke arah terminal. Pastikan file tersimpan dengan cara mengklik tombol editor yang terletak di atas terminal. Perhatikan lokasi folder, secara default ada di root, ya. Lakukan proses pembuatan image dengan instruksi docker build -t, nama repo-nya, garis miring, nama image, -2, itu kode tag-nya. Hal ini penting karena merupakan syarat ketika kita akan push, ya, atau mengupload ke Docker Hub kita.
Jadi misalnya docker build min-t rahmadia _api _01 release. Perhatikan jangan lupa tanda titik setelah spasi di akhir instruksi. Kalau enggak akan muncul peringatan error. Lanjutkan dengan menghidupkan image tersebut. Dalam istilah Docker yaitu membuat kontainer. Misalnya docker run -b 3000.23000 spasi rahmadia /api 01 release. Di sini untuk kontainer perlu mendefinisikan port public yang diakses oleh komputer lain dan port aplikasi atau port internal yang merupakan port saat aplikasi dibuat. Dalam hal ini port 3000. Dalam hal ini tidak perlu menggunakan titik. Pastikan servernya hidup dengan ciri-ciri port 3000 muncul di sebelah kanan open port. Jika sudah, maka kita telah berhasil membuat agent ya dengan API ya. Silakan lihat kode listing programnya untuk mengetahui maksud dari kodenya. Oke, kita akan membuat satu aplikasi kedua yang akan mengakses ke aplikasi utama. Di sini kita akan menggunakan akses lewat API. Buat satu insan baru ya. Nanti akan muncul node baru. Lalu seperti biasa, unggah file-file pendukung yang telah dites sebelumnya ya, di server development atau di laptop kita. Perhatikan di sini ketika mengunggah ada satu folder ya, sehingga perlu membuat folder baru dengan mkdir spasi templates, karena di sini kita menggunakan folder bernama templates. Lalu kita harus masuk ke folder templates itu dengan cd spasi templates. Lalu dengan cara yang sama drag file index.html ke terminal. Pastikan folder terisi dengan menekan tombol editor di sebelah atas terminal. Di sini kita juga perlu mengedit file app.py, mengingat arahnya masih ke localhost 3000. Padahal seharusnya alamat agent di pwd di node 1 sebelumnya. Cara menggantinya mudah saja, masuk ke node 1 yang kemudian klik kanan pada open port, lalu copy untuk menyalin alamat node. Kemudian buka editor dan edit app.py dengan mengganti localhost 3000 dengan agen yang baru saja di copy ya. Tinggal paste. Selanjutnya lakukan proses build. Oh ya, kita keluar dulu dari folder template untuk masuk ke folder root ya, dengan cara mengetik cd titik spasi titik titik ya. Kemudian jalankan docker build -t nama image ya, rahmadia web 2.1 release spasi titik. Tunggu beberapa saat dan pastikan proses build berjalan. Bisa dengan mengecek via docker spasi image. Pastikan image terlihat. Lanjutkan dengan menjalankan aplikasi dengan membuat satu kontainer baru. Docker run -p
4000, nama image Rahmadia Web 201 rilis. Kemudian tekan port 4000, di sebelah kanan open port, pastikan berjalan ya. Coba translate sembarang kalimat dan pastikan aplikasi berjalan dengan normal. Jika berhasil, berarti kita telah mempraktekkan software development AI dengan teknik distributed computing, atau kadang bisa disebut juga OpenStack ya. Agen diakses melalui API. Untuk mengimplementasi sesungguhnya, API perlu disertai dengan token atau key ya, untuk membatasi pengguna yang berlangganan saja ya. Oke, selamat mencoba.